Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama. Tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Anak-anak, dengarkanlah percakapan berikut. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Menurutku, kita harus segera bersiap diri. Setuju, kita harus segera gotong royong. Kemudian apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Anak-anak, setelah mendengar percakapan, mari kita jawab pertanyaan berikut. 1. Kegiatan apa yang akan diikuti Dayu dan teman-teman? Iya, pintar. Dayu dan teman-teman akan mengikuti lomba kebersihan antar kelas. Apa hasil musyawarah Dayu dan teman-teman? Hasil musyawarah Dayu dan teman-teman adalah mereka segera bersiap diri untuk bergotong royong dan menyiapkan alat-alat yang diperlukan. Bagaimana pendapatmu terhadap hasil musyawarah mereka? Nah, anak-anak, kalian bisa menuliskan pendapat terhadap hasil musyawarah Dayu dan teman-teman dengan bahasa kalian sendiri. Misalnya, pendapatku hasil musyawarah mereka sangat baik karena mereka segera bersiap diri untuk mengikuti lomba kebersihan. Apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan? Peralatan yang perlu mereka siapkan adalah, iya hebat, kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Menurutmu, apa manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Anak-anak, manfaatnya adalah ruang kelas menjadi bersih dan rapi. Dalam percakapan tersebut ada kosakata tentang peralatan kebersihan, misalnya kemoceng, kain pel, dan vas bunga. Sekarang, ayo kita pasangkan kosakata tersebut dengan maknanya. Kemoceng adalah, iya hebat, pembersih debu. Kain pel, kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Vas adalah, iya hebat, tempat bunga. Selanjutnya, ayo kita membaca teks yang berjudul Kelasku Bersih, Aku Bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai yang bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Nah, anak-anak, teks tersebut menceritakan tentang Dayu dan teman-teman yang segera bersiap diri untuk mengikuti lomba kebersihan antar kelas. Mereka bergotong royong membersihkan kelas. Kelas pun menjadi bersih dan rapi. Kelas yang bersih akan membuat siswa sehat. Anak-anak, jika ingin kelas tampak bersih dan rapi, kalian bisa mengikuti Dayu dan teman-temannya yang menjaga kebersihan kelas. Selanjutnya, ayo mengamati. Kelas Dayu adalah kelas yang bersih. Sudah tahukah kamu ciri-ciri kelas yang bersih? Pasti sudah tahu ya. Yuk kita sebutkan bersama. Ciri-ciri kelas yang bersih diantaranya tidak ada sampah berserakan, meja dan kursi tertata rapi, lantai, jendela, dan dinding tidak berdebu. Sekarang amatilah gambar dengan teliti. Bagaimana suasana kelas yang kamu amati? Ya, suasana kelas sangat nyaman. Apakah kamu mengerti isi gambar? Jika kalian mengerti, tuliskanlah hasil pengamatanmu terhadap gambar pada kolom berikut. Misalnya, kelas bersih dan menyehatkan. Kelas bersih, tidak ada sampah yang berserakan. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Meja dan kursi pun tertata dengan rapi. Kelas yang bersih membuat suasana nyaman. Kelas yang bersih juga membuat siswa sehat. Nah, anak-anak, kalian pasti bisa menulis hasil pengamatan dengan bahasa kalian sendiri. Selanjutnya, Dayu dan teman-teman telah bergotong royong. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca, ada juga yang menata kelas.
Gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tarik. Alat musik yang dapat digunakan misalnya gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Jika alat musik tersebut tidak ada, gunakan benda-benda di sekitarmu sebagai alat musik, misalnya saja botol plastik bekas. Selanjutnya, perhatikan kembali gambar gendang dan tifa. Dinding gendang membentuk pola segitiga. Dinding tifa membentuk pola segi 4 dan segitiga. Masih ingatkah dengan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Pasti masih ingat ya. Sekarang, tentukan bangun datar sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Anak-anak, kalian hitung banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada tiap bangun datar berikut. Jika sudah, kalian pasti mudah mengerjakannya. Misalnya, bangun datar A memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Sekarang kita bisa pasangkan. Bangun datar C memiliki, iya pintar, 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Bangun datar D memiliki, iya hebat, 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Selanjutnya, kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Kelompok bangun datar yang sisi, sudut, dan titik sudutnya sama adalah, iya hebat. Nah anak-anak, bangun datar yang memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut disebut segitiga. Dan bangun datar yang memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut disebut segi 4. Diingat ya nak, pada bangun datar segi 4 terdapat 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Dan pada bangun datar segitiga terdapat 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Sekarang kerjakanlah soal-soal berikut. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.